Battle Through the Heavens, Chapter 1153. Bab 1153, Xuan Kongzi. Ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan keluar dari kamar. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat hal yang terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang layak. Tuan Xiaoyan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Xuan yang mendalam. Petik 2. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia menatap wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Segera, Xiaoyan tersenyum, menepuk bahu Ye Zong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan Pak Tua Yao gagal mendeteksi ancaman itu. Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, anggota dari Sekte Xuan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra dari pemimpin Sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian, dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering selama perjalanannya ke Holy Pil City. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari Sekte Xuan yang mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua sesepuh lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dozong, menemaninya. Kilatan tajam melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan Sekte Xuan yang mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena kejam. Tuan Xiaoyan, apakah Anda berniat untuk menyerang mereka? Ye Zong ragu sejenak setelah melihat cara Xiaoyan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin, jawab Xiaoyan lembut. Ye Zong menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang mereka tempat ini, bagaimanapun juga, Holy Pil City. Chen Xian itu juga seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Apalagi ada banyak ahli selain Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya, jika tidak, jika kabar ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Xuan yang mendalam. Saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, di belakang Sekte Xuan yang mendalam, masih ada Sekte Langit yang mendalam. Petik 2. Apakah niat Penatua Ye Zong untuk memperlakukan apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak. Ye Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya saja kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Dozun. Setelah Xuan Zunze lolos, masa-masa yang bergejolak akan mengikuti orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam ini kemungkinan besar adalah Chen Xian. Menurutku menjual informasi tentang kita kepada orang berjubah hitam dari tadi malam adalah idenya. Pil Gathering akan segera diadakan. Semua peserta yang lolos seleksi akan memasuki ranah khusus selama Pil Gathering. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang berakhir di alam itu selamanya setelah setiap Pil Gathering. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, Sekte Xuan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Alis cemberut Xiaoyan akhirnya mengendur setelah mendengar informasi ini. Apa yang dikatakan Ye Zong bukan tanpa alasan. Sekte Xuan yang mendalam tidak akan lebih mudah untuk ditangani daripada lembah sungai es, apalagi Sekte Langit mendalam yang lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan besar itu akan menarik banyak masalah. Dia sudah memprovokasi Hall of Souls. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasinya jauh lebih buruk. Penatua Cheng dari Menara Pil telah tiba di kediaman Ye. Alasan dia bergegas begitu awal mungkin karena dia khawatir Anda akan menyerang orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Bagaimanapun, ini adalah Holy Pil City. Dia perlu menjaga stabilitas, kata Ye Zong. Elder Cheng ada di sini? Xiaoyan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali.
Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Kedatangan awal Penatua Cheng dengan jelas mengisyaratkan eselon atas Menara Pil. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan Sekte Xuan yang mendalam saat ini. Namun, dia memahaminya setelah beberapa pemikiran. Menjadi pihak yang mengadakan Pil Gathering, Pil Tower memang memegang tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Intervensi ahli dari Menara Pil tadi malam juga harus karena alasan ini. Ayo pergi ke halaman depan dan temui Penatua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah saya memasuki dunia yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal semacam ini seperti tidak pernah terjadi. Xiao Yan merenung sejenak dan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas. Ketika Xiao Yan dan Ye Zong bergegas ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat Penatua Cheng duduk di tempat pemimpin. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sampingnya. Kamu akhirnya di sini. Penatua Cheng tertawa ketika Xiao Yan berjalan ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya pikir Ye Zong telah memberitahu Anda mengapa saya yang dulu datang ke sini. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervensi atau menanyakan masalah tersebut. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan Anda akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Petik 2. Penatua Cheng benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku kecil secara alami akan mematuhimu. Xiao Yan tersenyum. Saat ini, Holy Pil City dipenuhi dengan orang-orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekring menyala selama periode ini, masalah akan meledak. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya tanpa alasan. Apakah Anda tidak tertarik dengan sidik jari spiritual Cao Ying? The Elder Seatus telah membahas masalah tersebut. Ketika Anda tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkan Anda untuk merenungkan soul skill itu. Penatua Cheng tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Penatua Cheng. Joy segera melonjak ke matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Penatua Cheng. Sidik jari spiritual itu mungkin bukan level yang sangat tinggi, tetapi itu cocok untuknya, yang merupakan seorang pemula dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, jejak tangan spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Akan sangat menguntungkan dia jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo kita pergi. Kepala asosiasi ingin bertemu dengan Anda setelah kami tiba di Menara Pil. Petik 2. Penatua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari Istana Ye. Kelompok Xiao Yan bertukar pandang satu sama lain sebelum mengikutinya. Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Area ini adalah satu-satunya tempat suci sejati di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Karena Holy Pil City dipenuhi dengan semua jenis orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap untuk menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao Yan mengikuti Elder Cheng saat mereka berjalan melalui Holy Pil City selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan ketika kelompok Xiao Yan melangkah melalui gerbang ke wilayah dalam. Biasanya, hanya faksi dengan hubungan yang kuat dengan Menara Pil atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam sama sekali berbeda dengan kualitas di wilayah luar. Kelompok Xiao Yan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka berhenti pada benda di tengah wilayah dalam. Menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil, memberikan perasaan yang menjulang tinggi dan luar biasa. Bagian atas menara yang sangat besar menembus lapisan awan. Sekilas, seseorang tidak bisa melihat puncaknya.
Awan tetap ada di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu adalah menara pil ya? Saat Xiaoyan melihat pilar menara yang menopang langit, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Dibandingkan dengan menara pil ini, menara petir yang dia lihat di Wind Lightning Pavilion seperti anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria raksasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiaoyan ke dalam lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke menara pil. Dengan Penatua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiaoyan melewati stasiun pemeriksaan ketat dengan cara yang sangat mulus dan memasuki bagian dalam menara pil yang sangat besar. Penatua Cheng pertama-tama menempatkan dokter peri kecil dan sisanya setelah memasuki menara pil. Setelah itu, dia memimpin Xiaoyan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar itu. Lama kemudian mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus menghormati saat bertemu dengannya. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat Penatua Cheng. Penatua Cheng hanya merasa yakin saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Penatua Cheng merapikan pakaiannya, mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat membuka pintu. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Aula besar itu dipenuhi dengan banyak rak buku. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api dengan warna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang kabur. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan debu di rak buku. Orang tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang merembes keluar darinya. Dia tampak seperti orang tua yang sangat biasa. Namun, ketika Xiaoyan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Orang tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiaoyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain iri. Orang tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu ketika Xiaoyan dengan hormat berdiri tidak jauh di belakangnya. Sebuah suara tua yang diisi dengan perubahan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula. Bab 1154, Lagu King. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Dia secara tidak sengaja menyaksikan lelaki tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Kedua matanya tampak kecil, dikompresi oleh kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyuman hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Saya tidak bercanda. Kamu telah mencapai level alkemis tingkat 7 tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiaoyan saat dia berkata dengan hangat, "Aku yang dulu disebut Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Old Xuan. Saat itu, saya adalah teman dekat guru Anda, Yao Chen. Tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu." Petik 2. Kalau begitu, anak muda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiaoyan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, Anda tidak perlu merasa bahwa masalah Sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulit Anda. Kota pil suci saat ini dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, hal itu mungkin menghalangi pengumpulan pil. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Orang tadi malam menyembunyikan aura dan penampilannya. Diri asli saya tidak mampu menjangkau tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan Penatua Hall of Souls yang terhormat. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia harus Old Mugu. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Oh, Xuan Kongzi sedikit tertegun saat mendengar kata-kata Xiaoyan.
Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, tidak heran dia datang mencarimu. Orang tua itu, orang-orang dari Hall of Souls ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls? Tangan keriput Xuan Kongzi mengusap permukaan meja saat dia bertanya. Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa menara pil, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Souls. Xuan Kongzi menghela nafas. Dia berkata, saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih Old Xuan. Xiaoyan buru-buru berterima kasih padanya. Pengaruh menara pil tersebar di seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiaoyan, dia secara alami akan menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, Hall of Souls dianggap musuh tersembunyi dari menara pil saya. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, menara pil tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Xiao yang diam-diam mengangguk. Hall of Souls bisa bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahkan menara pil takut pada faksi misterius ini. Berderak. Pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiaoyan sedang merenungkan situasinya. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiaoyan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Cao Ying dan wanita muda dari klan dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia sedang mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Tingkat 7 alkemis kelas tinggi. Cao Ying dan Dan Xuan telah memperhatikan Xiaoyan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut karena Xiaoyan akan muncul di tempat ini. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi. Ketua Asosiasi Xuan Kong. Kalian bertiga juga telah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya kembali ke Xiaoyan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiaoyan. Saya pikir Anda semua sudah tahu itu. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiaoyan baru-baru ini menjadi topik hangat di Holy Pill City. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang membara, yang sulit ditemukan, untuk melintas di mata pria berpakaian hitam di sisinya. Xiaoyan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song Qing, aku telah mendengar tentang penampilan Tuan Xiaoyan selama ujian 5 klan besar. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiaoyan, dan memujinya dengan senyuman. Kamu telah melebih-lebihkan aku. Xiaoyan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiaoyan menyembunyikannya dengan baik, Xiaoyan masih bisa melihat sedikit kebencian di mata pihak lain. Sumber permusuhan sepertinya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke suatu negara dan rakyatnya. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya saat menemukan permusuhan. Dia bahkan tidak mengatakan apapun, namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tuan Xiaoyan, Song Qing adalah murid dari tetua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga tetua termuda di Menara Pil. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 sesepuh agung Menara Pil termuda. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song Qing tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, sedikit kebanggaan melintas di matanya. Dengan prestasinya tersebut, ia memang memiliki modal untuk dibanggakan.
Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal menghasilkan siswa yang luar biasa. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar lawan jenis. Selain itu, Cao Ying ini bukanlah wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua telah mengenal satu sama lain, saya akan menyatakan niat saya untuk memanggil kalian semua ke sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya tampak bisa melihat melalui hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia tetap terlihat patuh di hadapannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan Pil Gathering. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang, karena masalah 3000 Burning Flame, Pil Gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls. Petik 2. Hall of Souls. Cao Ying dan dua orang lainnya mengerutkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kami telah menyegel 3000 Burning Flame untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi mendesah pelan. 3000 Burning Flame ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Menara Pil saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menundukkannya. Selain itu, karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api 3000 pembakaran. Pada saat itu, Menara Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. The 3000 Burning Flame sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di Heavenly Flame Ranking, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena itu mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, api 3000 pembakaran setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang memperoleh api pembakaran 3000 dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika Heavenly Flame semacam ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil Anda semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda dapat menghentikan Hall of Souls untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Bagian dalam aula menjadi sunyi ketika semua orang mempelajari ekspresi-ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya mengerutkan alisnya dan berkata, "Guru, karena kamu takut pada aula jiwa ini, mengapa kamu tidak melarang mereka untuk berpartisipasi?" Pertama, kita tidak tahu persis siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering yang merupakan anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pengumpulan pil selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Menara Pil, aturan ini mungkin akan membuat seseorang pusing. Tetapi justru tindakan inklusif Menara Pil inilah yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke levelnya hari ini. Karena itu, ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak putus asa. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Hall of Souls. Selain itu, dia bermaksud untuk mendapatkan api pembakaran 3000 dengan segala cara. Dia secara alami tidak akan keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari lagi sebelum seleksi Pil Gathering dimulai. Anda semua harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di dalam Menara Pil selama periode waktu ini. Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati. Xuan Kongzi menginstruksikan. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk.
Ah, masalah ini pada umumnya seperti itu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai pil gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Mata hangatnya beralih ke Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiaoyan. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan sidik jari spiritual Ying Er. Ambillah dan lihat baik-baik. Meskipun jejak tangan spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu dengan level yang sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar. Xiaoyan menerima gulungan itu. Joy melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih Old Xuan. Ini hanya masalah kecil. Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat pemecatannya. Mereka membungkuk sebelum perlahan menarik diri dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini? Bab 1155, Sidik Jari Spiritual. Xiaoyan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiaoyan, harap tunggu. Xiaoyan baru saja melangkah maju ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Karenanya, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang salah dengan Cao Ying? Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. Terakhir kali, saya tidak dapat berbicara lebih dalam dengan Mr. Xiaoyan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Petik 2. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. Lupakan, masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan. Xiaoyan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena rasa cemburu. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiaoyan menolak ajakannya. Jelas, dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, sayang sekali. Ying Er, karena saudara Xiaoyan mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pil gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. Kalau begitu, Xiaoyan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pil gathering dimulai. Xiaoyan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga, Cao Ying, dan bahwa Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiaoyan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiaoyan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik. Song Qing merasa sedih saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama tahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dia. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia mengingat kelebihannya? Meskipun Xiaoyan telah menjadi juara dari tes 5 klan besar,
Song King masih tidak sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara dari pil gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa pil tower. Pada saat itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, semoga kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song King menatap tempat di mana punggung Xiao Yan telah menghilang. Ada kilatan tajam yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun pengunduran dirinya cepat, dia masih menarik permusuhan Song King. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh Penatua Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, semuanya adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia duduk di ranjang kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongzi padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang Xiao Yan sangat kenal. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang diputar secara samar. Xiao Yan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalog berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sedikit kedipan muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah jiwa keterampilan yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik tangan spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, soul skills mirip dengan Do Techniques dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam skill jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Xiao Yan secara pribadi saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Do. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak lagi perlu hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sidik jari spiritual dibagi menjadi 3 segel. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 metra yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah jiwa skill ya, memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Do. Xiao Yan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Do yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat itu berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Jiwa keterampilan dan teknik Do pada umumnya mirip satu sama lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur fokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel dalam pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya.
Setelah itu bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiao Yan tanpa lelah menunjukkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu jiwa skill atau do teknike, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiao Yan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, serap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura spiritual samar segera merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiao Yan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiao Yan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih lancar setelah munculnya kata formula. Bahkan perasaan terputus-putus saat dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiao Yan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam Holy Pill City membengkak karena pil gathering yang diadakan. Orang bisa melihat tak terhitung banyaknya orang yang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, beruntung Menara Pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan Pil Gathering semakin dekat dari hari ke hari, Holy Pill City memasuki kondisi mendidih. Bagaimanapun, Pil Gathering bukan hanya acara besar di wilayah Pil. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian dari banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam Pil Gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pil Gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena api 3000 membakar, banyak faksi telah mengirim alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Selain itu, Pil Gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk Pil Gathering ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam Pil Gathering ini. Di tengah suasana kota yang mendidih ini, hari terakhir sebelum Pil Gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil, akhirnya gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mata hitam pekatnya. Bab 1156, pengumpulan pil dimulai. Ruang yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat yang aneh saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat jejak telapak tangan terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, 2 jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. 3 jejak telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. 3 cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga diludahkan dari mulutnya. Sebuah lampu fluoresen redup terangkat ke wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu tampak seperti giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup.
Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang menembus jiwanya telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang soul state itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat dia melewati perasaan yang tersumbat ini, jiwanya pasti akan masuk ke apa yang disebut negara jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari kamar. Tatapannya menyapu dan sampai pada dokter peri kecil, yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Menara Pil, dia terus menjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan sigap membuka matanya saat Xiao Yan membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, itu sulit bagimu." Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup." Dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak Anda melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal besar Anda ini kan?" Petik 2. Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar berita itu. Dia berkata, "Saya tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kita miliki. Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya." Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik sampai membentuk bentuk bulan sabit. "Kapan pil gathering akan dimulai?" Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok." Begitu cepat, Xiao Yan terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pil gathering dimulai. "Jika kau tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu beberapa saat kemudian." Dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menyadari sedikit dan berkata, "Saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini." Petik 2. Sejak Xiao Yan telah memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita apapun tentang anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun sampai sekarang. The Pill Gathering dengan cepat mendekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, tidak mungkin dia benar-benar memperbaiki pil obat. Kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat." Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Ye Zong, Xin Lan, dan Tian Huo Zunze langsung masuk. Ye Zong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangannya dan beberapa kotak giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, "Ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke ramuan obat yang sudah Anda miliki, secara kebetulan Anda akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika Anda gagal sekali selama penyempurnaan, Anda masih memiliki kesempatan kedua." Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon hijau giok seperti zamrud tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Ini benar-benar fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda memperoleh hal-hal ini?
Wajah Xiaoyan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda ini bukanlah barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tersebut tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak kami dapatkan. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada seorang penatua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif untuk memberikan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiaoyan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi ada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak diketahui Menara Pil untuk menghargainya seperti ini. Xiaoyan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami mustahil baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berutang budi pada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam pil gathering musim ini kemungkinan besar akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal. Tampaknya mereka berencana untuk mempertebal kulit mereka dan berpartisipasi karena api 3000 pembakaran. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa pil gathering musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak berpikir untuk merebut tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa menghilangkan reputasinya? Petik 2. Xiaoyan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masihlah orang muda. Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiaoyan. Ye Zong dan yang lainnya bertukar pandang satu sama lain saat melihat senyuman di wajah Xiaoyan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus dengan pil gathering musim ini. Sejujurnya, mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah harimau ini, Xiaoyan, akan bertemu dengan lawan yang bisa menghentikannya. Pil gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar ke bawah dan menerobos kegelapan yang menyelimuti tanah, Holy Pill City langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada Holy Pill City hari ini. Semua orang di Central Plains akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Doki. Sang juara tidak diragukan lagi adalah anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pil gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Doki tanpa kecuali. Karenanya, nilai pil gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan bisa menambah sejarah benua Doki di masa depan. Kemuliaan itu cukup untuk membuat siapapun menjadi tergila-gila. Bagaimanapun, yang masih hidup ingin menjadi biasa. Berderak. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar darinya. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiaoyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan oleh Menara Pil. Ada lencana tingkat yang telah dikeluarkan Menara Pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dikenakan Xiaoyan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pil gathering di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiaoyan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiaoyan saat ini terlihat sangat bagus. Xiaoyan dengan lembut mengatur pakaiannya.
Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk mengubah langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil Gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang banyak dikagumi para alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirai. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir bersama angin.